Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Dengan kasih Tuhan, kita semua boleh ada sampai di hari yang baru. Berjumpa lagi di Renungan Pagi Lensa Fata Guntung Payung. Mengawali aktivitas di hari ini, mari Bapak Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melandasi seluruh kehidupan kita dengan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita semua satu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur bagimu Bapa, karena kami boleh bangun di pagi hari ini dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Ya Allah, ya Bapa, kami bersyukur karena kasih dan cinta Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Atas segala hal yang Kau berikan itu, kami boleh ada di dalam renungan pagi di hari ini untuk mengungkapkan rasa syukur, dan kami juga mau ada di dalam tuntunan dan bimbingan firman-Mu, sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan, mari sertai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Melalui kuasa Roh Kudus itu juga Ia bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami semua mampu dan mau untuk ada di dalam pengertian, pemahaman akan firman yang akan dibaca dan direnungkan secara bersama-sama di saat ini. Ya Tuhan Allah, di dalam kerajaan sorga, inilah kami dengan seluruh isi hati dan pikiran kami, di mana sebelum kami mengawali seluruh aktivitas hidup kami, pekerjaan kami, dan segala sesuatu yang kami lakukan, kami mau melandasinya dengan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari Obadya pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Dan fokus ayat perenungan kita terambil dari ayatnya yang ke-12 yang bunyinya demikian. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita Hosiana. Diberikan tema kesetiakawanan sosial. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang di atas penderitaan orang lain seringkali terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Ada umat Tuhan yang memiliki sikap masa bodoh, acuh tak acuh, tak mau peduli, atau tak mau tahu ketika saudara seimannya, orang-orang di lingkungannya, siapa saja yang di sekitarnya ada dalam kesusahan. Atau ketika seorang teman mengalami kemalangan atau penderitaan, saat itu juga akan terlihat siapa yang masih setia mengakuinya sahabat. Pada masa-masa penderitaan dan kemalangan itu juga dapat dilihat mana sahabat yang sejati yang hadir dalam kemalangan tersebut dan memberikan dukungan, dan mana sahabat yang akan pergi meninggalkan. Situasi yang sama pula yang dialami oleh bangsa Israel. Untuk itu, Obadya yang adalah nabi utusan Tuhan hadir dengan teguran nasihat yang keras melalui nubuatannya bagi bangsa Edom. Bangsa Edom adalah bangsa yang memiliki hubungan saudara dari bangsa Israel. Hubungan yang dekat dengan bangsa Israel. Edom merupakan keturunan dari Esau. Dengan demikian, hubungan yang kental dengan bangsa Israel. Mengapa sampai bangsa Edom ditegur atau dinasehati oleh Nabi Obadya? Mari saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama mendengarkan situasi atau konteks yang terjadi pada saat itu. Jadi pada saat itu bangsa Israel sedang ada dalam pembuangan dan penderitaan yang luar biasa. Hal tersebut diketahui oleh bangsa Edom. Mereka tahu apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Namun sikap bangsa Edom ini tidak mau peduli, tidak mau tahu atas apa yang terjadi kepada bangsa Israel.
serta mereka tidak mau bersimpati atas kemalangan yang terjadi kepada bangsa Israel, atas sikap dan tindakan bangsa Edom yang demikian. Maka Obadja sebagai nabi utusan Allah menegur mereka dengan keras bahwa Tuhan sendiri akan melenyapkan orang bijaksana dari Edom. Bapak Ibu saudara-saudari bisa lihat di ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Nabi Obadja juga mau mengingatkan bangsa Edom bahwa jangan memandang rendah saudaramu. Janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda. Jangan membual atau mengatakan kata-kata, kalimat-kalimat, berbicara hal-hal yang omong kosong pada hari kesusahannya. Dan jangan memandang ringan malah petaka yang menimpanya. Hal ini dapat kita lihat di ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Dengan demikian saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan, dari ayat-ayat yang kita renungkan ini, di pagi ini Nabi Obadja mau menyampaikan atau mau menekankan bahwa Tuhan tidak tinggal diam atas apa yang terjadi bagi umat kesayangannya bangsa Israel. Dan ia juga tidak tinggal diam atas sikap dan maksud yang tidak baik dari bangsa Edom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terkadang hidup kita berada di posisi orang Yehuda. Sekali lagi, terkadang hidup kita berada pada posisi orang Yehuda. Terkadang juga pada posisi orang Edom. Terkadang juga kita berada pada posisi orang Edom. Ketika berada di posisi orang Yehuda, kita akan memahami apa artinya sebuah kemalangan, juga betapa berharganya sebuah empati. Namun saat kita berada di posisi orang Edom, entah apa yang mendorong kita, sehingga kadang-kadang kita justru menggunakan kemalangan orang lain, ketimpangan orang lain, penderitaan orang lain sebagai peluang untuk mengubahnya hidup kita sebagai keberuntungan. Atau kita menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Buatan Nabi Obadja mengajarkan Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa sikap kita tidak bersimpati dan memandang rendah seseorang yang sedang mengalami kemalangan akan mendapat ganjaran dari Tuhan. Ganjarannya tidak jauh-jauh, yaitu apa yang kita lakukan kembali kepada kita. Perbuatan, kata Nabi Obadja, akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Nubuatan Nabi Obadja layaknya nasihat bagi kita sekalian saudara-saudariku, para pembaca firman Tuhan, perenungan firman Tuhan. Kita patut harus menyimaknya, memaknainya sungguh-sungguh, mendengarkan nasihat dan teguran ini. Kita diajak untuk mari memiliki rasa empati, memiliki rasa peduli bersama dengan orang-orang yang mengalami kemalangan, entah yang sedang mengalami kebangkrutan, tertimpa bencana, kegagalan dalam studi, pergumulan-pergumulan yang lainnya. Mari kita hadir dengan sikap hati yang peduli, yang empati pada hari malang-malang atau pada hari-hari pergumulan-pergumulan tersebut. Baiklah kita tidak tergoda, kita tidak mengambil keuntungan dalam keadaan-keadaan itu. Dan kita juga harus melihat bahwa kita hadir untuk tidak memandang rendah orang yang sedang ada dalam persoalan, pergumulan, penderitaan, melainkan punya empati, peduli, kasih. Dan juga diingatkan untuk jangan senang di atas penderitaan orang lain, namun hadirlah sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki rasa solidaritas yang mulia, yang sungguh-sungguh peduli hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Marilah saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti tema kita di pagi hari ini, hadirlah dengan rasa solidaritas yang mulia, yang tinggi, untuk menghadirkan kesetiakawanan
sosial, baik dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan persekutuan yang ada, pekerjaan, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan Allah memberkati kita semua dalam perenungan firman di pagi ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengakhiri renungan di pagi ini, mari kita ada di dalam doa. Kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Bapa, karena begitu besar kasih karunia akan kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari, kami boleh menikmati hari yang baik, hari yang penuh dengan berkat sukacita daripada Tuhan. Untuk itu kami bersyukur Tuhan. Kalau Tuhan masih menolong kami sampai hari ini, itu bukan karena hebat dan kuatnya kami. Maka itu Bapa, kalau kami bangun di pagi, kami mau ada dalam perenungan firman-Mu, kami membuka YouTube channel GPIB Fata Guntung Payung, kami mendengarkan renungan ini, buatlah kami sungguh-sungguh melakukan renungan ini dalam kehidupan kami. Kami hadir sebagai orang-orang yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi, peduli seperti yang Tuhan ajarkan kepada sesama umat Tuhan, manusia yang penuh dengan segala pergumulan-pergumulan kehidupan. Ya Tuhan, inilah kami semua. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di hari ini dalam segala aktivitas, pekerjaan, tugas tanggung jawab yang akan kami lakukan ke dalam tangan kasih-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.